Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar nifas. Nah, untuk pengertian nifas ini sendiri atau pengertian masa nifas atau puerperium ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti pure, yang artinya bayi, dan parius yang berarti melahirkan, yaitu masa pulihnya kembali dari proses persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Untuk lamanya masa nifas ini sendiri berkisar antara 6 sampai dengan 8 minggu. Ada juga yang mengatakan bahwa masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu setelah melahirkan. Ini menurut Pusdisnakes tahun 2003. Sedangkan menurut Bari tahun 2000, masa nifas ini dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung sekitar 6 minggu. Adapun beberapa tujuan dari asuhan masa nifas, yakni yang pertama yaitu memulihkan dan mempertahankan kesehatan fisik ibu dengan cara mobilisasi bertahap, kemudian menjaga kebersihan dan menjaga terjadinya anemia. Tujuan yang kedua yaitu memulihkan dan mempertahankan kesehatan psikologis ibu dengan memberi dukungan dan meyakinkan ibu dalam menjalankan perannya. Kemudian tujuan yang ketiga yakni mencegah terjadinya komplikasi selama masa nifas dan bila perlu melakukan pengobatan atau bahkan sampai melakukan rujukan. Tujuannya yang nomor 4 yakni memperlancar pembentukan ASI, kemudian memberikan konseling atau KIE tentang perubahan fisik yang terjadi pada ibu, kemudian tentang adanya tanda-tanda infeksi, kemudian pemberian ASI, gizi seimbang, kehidupan seksualitas, kontrasepsi, dan bagaimana caranya agar ibu tadi mampu merawat diri serta bayinya selama masa nifas. Yang selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Yang pertama, bidan harus mengidentifikasi dan merespon terhadap kebutuhan dan kemungkinan komplikasi yang terjadi pada ibu masa nifas selama proses nifas itu berlangsung. Kemudian yang kedua, mengevaluasi asuhan yang diberikan dan membuat rencana tindak lanjut dalam melibatkan ibu maupun keluarga. Selanjutnya, memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan dari ibu masa nifas itu sendiri untuk mengurangi ketegangan baik itu fisik maupun psikologis yang terjadi selama masa nifas. Kemudian, bidan sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Nomor 5, bidan harus mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. Nomor 6, bidan harus membuat kebijakan, perencanaan, baik itu program kesehatan yang berkaitan dengan ibu, anak, serta mampu melakukan kegiatan administrasi. Nomor 7, bidan harus mampu mendeteksi komplikasi serta jika perlu bidan harus melakukan rujukan. Nomor 8, memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan dan mengenali tanda-tanda bahaya, kemudian menjaga gizi serta mempraktikkan kebersihan yang aman. Kemudian bidan harus melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa, dan merencanakan tindakan serta melaksanakan untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas. Kemudian memberikan asuhan secara
profesional. Oke, lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan masa nifas. Di sini tahapan masa nifas terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu puerperium dini, di mana puerperium dini ini berlangsung pada saat 15 menit pertama atau awal-awal pertama setelah ibu dalam proses masa nifas. Jadi puerperium dini ini pada saat 15 menit pertama ibu harus bisa miring ke kanan. Pada 15 menit kedua ibu harus bisa miring ke kiri. Pada 15 menit ketiga ibu bisa mengatur posisi semi fowler, atau masa ini juga bisa disebut dengan masa kepulihan, di mana ibu sudah bisa atau sudah diperbolehkan untuk berdiri atau bahkan sampai berjalan-jalan. Kemudian yang kedua yaitu puerperium intermedial. Untuk puerperium intermedial ini yaitu masa kepulihan menyeluruh dari alat-alat genitalia pada ibu masa nifas yang berlangsung selama 6-8 minggu. Kemudian yang ketiga yaitu remote puerperium. Remote puerperium ini yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna berlangsung sekitar 3 bulan. Tetapi bila selama masa hamil maupun masa bersalin ibu mempunyai komplikasi, masa ini akan, atau masa remote puerperium ini akan berlangsung bahkan bisa sampai tahunan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan program nasional pada masa nifas. Di sini selama nifas atau selama masa nifas dilakukan kunjungan minimal 4 kali yang bertujuan untuk yang pertama yaitu menilai kondisi kesehatan baik ibu maupun bayi. Yang kedua, melakukan pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu maupun bayi. Yang ketiga, mendeteksi adanya komplikasi atau masalah terhadap masa nifas. Yang keempat, menangani komplikasi atau masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan pada ibu selama masa nifas maupun pada bayinya. Oke, sekarang masuk materi yang terakhir ya, yaitu frekuensi kunjungan dan asuhan yang diberikan pada masa nifas. Kunjungan yang pertama ini berlangsung antara 6-8 jam postpartum dengan tujuan yang pertama yaitu mencegah perdarahan ya karena atonia uteri. Kemudian yang kedua, mendeteksi dan perawatan penyebab lain dari perdarahan serta melakukan rujukan jika diperlukan. Kemudian memberikan konseling pada ibu keluarga tentang cara mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas karena atonia uteri. Yang keempat, pemberian ASI awal. Yang kelima, mengajarkan ibu cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi, kemudian menjaga bayi tetap sehat dan mencegah terjadinya hipotermi, kemudian mendampingi ibu dan bayi bagi petugas kesehatan yang menolong persalinan minimal 6 jam setelah bayi itu lahir atau setelah kondisi ibu stabil. Kemudian kunjungan yang kedua yaitu 6 jam postpartum, di mana tujuannya yang pertama memastikan evolusi itu berjalan dengan baik atau berlangsung dengan normal. Kemudian yang kedua, menilai adanya tanda-tanda infeksi atau perdarahan yang abnormal. Yang ketiga, memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan, dan istirahat. Yang keempat, memastikan ibu menyusui bayi dengan baik dan benar. Yang kelima, memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi meliputi perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan melakukan perawatan bayi sehari-hari. Nah, untuk kunjungan yang ketiga, ini waktunya 2 minggu postpartum. Tujuannya ini sama seperti tujuan dari kunjungan 6 hari postpartum. Kemudian yang keempat yaitu kunjungan yang keempat yaitu berlangsung waktunya 6 minggu postpartum dengan tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi tentang kemungkinan terjadi penyulit pada ibu dan bayi. Kemudian yang kedua, memberikan konseling tentang metode kontrasepsi dan KB secara dini. Oke ya, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan langsung klik di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.